Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dengan saya Pendeta Helen Ruth Manurung dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini Jumat 29 Oktober 2021. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau beri. Ajarlah kami dengan bijaksana mempergunakan waktu yang ada supaya kami boleh hidup di dalam Tuhan. Saat ini kami akan menyiapkan diri kami untuk merenungkan sabda kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti sabda Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam rangka bulan keluarga, renungan pada hari ini saya berikan tema saling peduli dalam keluarga. Filipi pasal 1 ayat 27-30 yang tertulis demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara di dalam hidup sehari-hari. Saudara, kesibukan menjadi realita yang tak terelakkan dalam kehidupan keluarga zaman sekarang. Setiap anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kakak, dan adik, memiliki kesibukan masing-masing. Hal ini seringkali membuat masing-masing anggota keluarga tidak memiliki waktu yang banyak untuk saling memperhatikan tentang pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Contohnya, seorang ibu tidak mengetahui bahwa anaknya yang sedang kuliah di luar kota ternyata sedang bergumul dengan pergaulan buruk yang membuat anaknya menjadi pecandu minuman beralkohol. Saudara dalam Tuhan, keluarga Kristen saat ini diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Setiap anggota keluarga memiliki pergumulannya sendiri. Namun, apakah itu artinya kita tidak perlu memperhatikan pergumulan anggota keluarga yang lain? Marilah kita merenungkannya. Saat suami atau istri kita bergumul, apakah kita mengetahui dan mendukungnya? Saat anak-anak kita mengalami kesulitan dalam belajar ataupun menghadapi kesulitan bergaul dengan teman-temannya, apakah kita mendukung mereka? Saat orang tua kita sakit atau mengalami kesulitan, apakah kita menunjukkan perhatian dan kepedulian kita kepada mereka? Marilah kita belajar dari Rasul Paulus yang pada saat ini sedang bergumul karena ada di dalam penjara. Kala itu juga ia juga sedang bergumul karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Tetapi, apakah Rasul Paulus hanya memikirkan dirinya sendiri? Tidak. Meskipun hidupnya kala itu dalam pergumulan sendiri, tetapi ia mau menguatkan dan mendampingi jemaat-jemaat Tuhan di tempat lain melalui surat-suratnya. Rasul Paulus dapat menghadapi semuanya itu karena ia merasa itu bagian dari penderitaan Kristus. Sedangkan baginya, penderitaan Kristus itu lebih berat daripada penderitaan yang ia tanggung saat itu. Hal inilah yang selalu menguatkan Rasul Paulus, karena ia tahu bahwa kasih Allah senantiasa hadir untuk menguatkannya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan hidup sehati sepikir sebagai bagian dari keluarga Allah. Dan hal itulah juga yang harusnya kita pahami, bahwa kita merupakan keluarga Allah yang semestinya
saling peduli satu dengan yang lain. Tidak meninggalkan mereka yang sedang bergumul, tetapi merangkul mereka sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi pergumulannya. Dengan demikian, di saat kita mengalami pergumulan, kita pun belajar juga untuk peduli kepada anggota keluarga lain yang sedang bergumul. Antar pribadi, antar keluarga, kita dapat saling tolong-menolong menanggung beban pergumulan yang ada. Kita diajak Tuhan untuk saling memperhatikan, saling peduli, saling mendukung dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Maukah kita melakukannya? Seperti firman-Nya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 tertulis, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Kiranya Tuhan menolong kita dan memulihkan setiap keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menuntun kami dalam kebenaran. Ajarlah kami untuk saling peduli di dalam keluarga, dan kami mau mengasihi keluarga kami. Pulihkanlah keluarga kami, ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami dengan cinta kasih kekal, kedamaian, kesejahteraan, dan kesehatan. Berkatilah juga ya Tuhan, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.